Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan webinar kita pada malam ini. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian, bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH di webinar World Class Organization. Ini merupakan sesi yang kedua, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan, kemurahan, cinta kasih sayang-Mu, mengurapi, menguduskan, berkati akan pelayanan pada malam ini. Teman-teman sahabat yang sudah join, Tuhan tolong beri damai, sukacita, ketenangan, konsentrasi. Kami berdoa agar tidak ada masalah terkait dengan internet, semua berjalan dengan lancar karena Tuhan baik, akan memberkati kami semua dengan kekuatan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan akan webinar ini ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpin berkat Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bersyukur Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, terima kasih. Nanti ada teman-teman lagi yang akan join. Kita lanjutkan saja webinar kita pada malam ini ya. Oke. Kita sudah sampai di why are world class teams so rare. Artinya mengapa tim kelas dunia sangat langka. Nah, kenapa dia langka? Karena tim kelas dunia ini jarang ada, ataupun pembelajaran world class organization ini sebenarnya jarang disampaikan ya. Nah, itu sebabnya jarang ada kompetisi ataupun juga jarang ada semangat, keinginan di antara tim-tim untuk bersaing secara sehat untuk mencapai world class organization. Kenapa? Karena tidak memiliki konsep, gitu ya. Sebenarnya ada margin kemenangan yang bisa kita raih, yang merupakan standar, yang menunjukkan seberapa besar potensi kita, ya, untuk membangun kinerja yang tinggi, baik dalam olahraga, bisnis maupun juga dalam pelayanannya. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu biaya, atau bisa disebut juga cost atau harga, ya, untuk bisa melihat secara tajam, melihat secara jelas bagaimana world class organization ini ada di tengah-tengah kita. Di masa teknologi yang luar biasa ini, segala sesuatunya kan sudah dipermudah ya. Nah, sangat disayangkan kalau kita masih mempertahankan model-model pelayanan ataupun juga bisnis yang tidak menggunakan teknologi yang hebat ini. Sangat disayangkan ya. Nah, itu sebabnya potensi itu akan keluar. Kemampuan itu akan keluar jika ada konsep yang kuat. Kita akan menjadi orang yang memiliki kinerja yang tinggi ketika kita paham banget bagaimana membangun pelayanan world class organization itu. Nah, tentu dikatakan bahwa hal yang paling utama itu adalah biaya. Biaya ini bukan hanya bicara tentang uang, tetapi juga bicara tentang harga yang harus dibayar untuk seseorang mencapai yang namanya world class organization. Tidak mudah, tetapi kita harus berusaha bersama-sama untuk hal tersebut ya. Kemudian why should your pursue
a world class company. Artinya mengapa Anda harus mengejar perusahaan untuk kelas dunia atau ministry kelas dunia, ya. Nah, dikatakan but it is generally accepted that world class companies product the best possible product, product the best possible product at the best possible price, exactly when the customer needs it. If you purchase world class, your product will be of better quality, time to market will be improved, cost to product reduce, and you will be more agile. Sorry. Mengapa Anda harus mengejar perusahaan kelas dunia? Secara umum itu perusahaan kelas dunia itu menghasilkan produk terbaik dengan harga terbaik tepat pada saat pelanggan membutuhkan. Nah, kita perlu mengejar kelas dunia karena produk yang kita miliki itu kualitas terbaik. Itu sebabnya waktu ke pasar akan ditingkatkan, biaya produksi berkurang dan kita akan lebih gesit, agile, ya, lebih gesit. Dalam pelayanan kita, apalagi beberapa di antara kita ini yang pelayanan di kota, ya, itu harus cepat melakukan perubahan karena betul kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, itu jangan ditanya lagi, tidak usah diperdebatkan. Tapi kita juga sebagai pelayan Tuhan harus kreatif. Kreatif itu ada sesuatu yang kita lakukan yang sifatnya tidak monoton. Saya mau katakan bahwa orang yang pelayanan di kota itu hampir dapat dikatakan semua waktunya tersita untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik. Kita perlu memikirkan memformat ibadah kita itu excellent. Makanya ada yang mengatakan ibadah minggu itu super Sunday service. Artinya ibadah minggu yang super. Itu sebabnya pelayanan juga super. Kok kelihatannya pelayanan kita duniawi banget? Enggak duniawi banget, ya, enggak duniawi banget. Memang sudah begitu. Bagaimana kita mempersiapkan flyer yang menarik dengan tema yang menarik, dengan pembicara yang menarik, ya. Dalam hal ini disebut sebagai produk terbaik. Terus perlu dipikirkan lokasinya terbaik, tempat ibadahnya, asernya terbaik, fasilitas ibadahnya terbaik, sound systemnya terbaik, semua perangkat-perangkat yang ada dalam ruangan terbaik. Kenapa ya? Memang begitu. Itu cost yang harus kita bayar. Produk terbaik dengan harga terbaik. Di Indonesia lagi ngetren sekarang, ya. Orang kalau datang ke gereja tidak lagi pakai persembahan yang cash,
Orang ke gereja transfer di depan pintu ibadah sudah tersedia perangkat di mana kita tinggal gesek untuk transfer ke rekening gereja. Cepat sekali perubahan itu terjadi. Sudah tidak ada lagi announcement, pengumuman disampaikan secara direct di mimbar. Pengumuman disampaikan itu lewat video. Apa artinya dari semuanya ini? Ada satu perkembangan, kebutuhan pasar yang harus dipenuhi. Waktu ibadah semakin singkat. Dulu gereja 1 jam banyak yang menertawakan, tapi sekarang bisa dikatakan gereja-gereja sedang mengarah ke sana. Orang punya kesibukan masing-masing, sulit untuk ditahan begitu lama di dalam ibadah. Nah, ini perlu kita diskusikan secara bersama-sama ya. Kalau kita ini menghasilkan produk dalam pelayanan, sebenarnya produk kita apa sih? Sehingga kita berkata bahwa pelayanan saya pelayanan terbaik. Bagaimana orang bisa memberi harga? Artinya mau bersama dengan kita dalam pelayanan atau ibadah. Kalau pelayanan yang kita berikan itu merupakan pelayanan yang asal-asalan. Jangan pernah berkhotbah di hari Minggu dikarenakan kita terdesak, dalam artian tidak ada waktu yang cukup untuk persiapan. Saya ngomong begini karena saya sudah melakukannya lebih dulu ya. Coba kita tanya nih, kita sebagai gembala-gembala dalam webinar ini. Berapa banyak sih stok khotbah Anda? Kita kan harus memahami bersama bahwa pekerjaan kita sebagai seorang pendeta, pelayan, itu berkhotbah. Ini menarik ya. Satu contoh saja. Ya, ada pendeta-pendeta nih. Eh, kita bicara jujur dah. Apakah bahan-bahan khotbah kita itu tersimpan dengan rapi? Berapa banyak bahan khotbah kita sebenarnya? Atau bahan khotbah kita itu bertebaran di mana-mana, tidak terfiling dengan baik, tidak tersimpan dengan baik. Nanti kita waktu dapat tugas baru buru-buru persiapan khotbah. Maaf ya, tidak bermaksud pamer. Setelah pandemi, saya memulai pola yang baru untuk khotbah. Ya bagus juga sih pandemik itu bagi saya ya.
Karena di masa pandemik itu kan saya eh, semakin giat berkhotbah dan materi-materi khotbah itu tersimpan dengan baik. Bahkan hampir dapat dikatakan semua khotbah saya itu ada di YouTube, di Rem Ministry. Sehingga saya kalau mau khotbah itu pertama tentu langkahnya adalah doa. Yang kedua, saya tinggal menyortir saja. Saya mau khotbah apa ini? Roh Kudus menggerakkan tentang apa ini? Saya ambil di laptop, kemudian saya baca-baca. Kalau ada yang perlu direvisi-revisi, bukan hanya itu. Saya mendownload bahan khotbah saya di YouTube, kemudian saya mendengarkannya. Sebagai seorang dosen homiletika, belasan tahun, maaf ya, sudah menghasilkan ratusan pengkhotbah, baik di program S1 maupun program S2. Saya mau sampaikan dalam kesempatan ini bahwa khotbah itu merupakan momen yang paling penting untuk kita gunakan ngomong yang berkualitas. Bukan hanya untuk menghabiskan waktu berbicara. Apa yang baru sih kalau kita ngomong waktu kita khotbah? Sebenarnya itu yang ditunggu oleh jemaat. Sekarang ini mulai muncul ya. Ada yang berkata sama saya, khotbahnya bagaimana? Maksudnya saya bilang bagaimana? Dia bilang begini, pendeta belakangan ini tuh khotbahnya itu general. Maksudnya apa? Allah baik, Tuhan mengampuni. Dari dulu memang sudah ada. Sifatnya general. Tapi penjelasan yang lebih spesifik itu kita tidak temukan. Nah, maksud saya begini. Kewibawaan rohani dalam pelayanan itu memang penting. Tetapi bagaimana dengan khotbah-khotbah itu? Saya mau sampaikan dengan kerendahan hati bahwa khotbah-khotbah yang baru dipersiapkan, kemudian disampaikan, sebenarnya itu kurang mendarat dengan baik. Kurang bisa ditangkap, dipahami dengan mudah oleh umat. Kenapa? Karena khotbah itu baru. Saya tidak menolak orang yang suka buat bahan khotbah ya. Tidak. Saya juga tidak berkata khotbah itu saja, tidak juga. Tapi khotbah yang dipersiapkan dengan waktu yang singkat kemudian disampaikan, itu tidak jauh lebih baik dibanding dengan khotbah yang sudah ada, lengkap, kemudian didengarkan lagi, direvisi lagi untuk menjadi lebih baik. Bagaimana nih? Ini produk unggulan kita sebagai pelayan Tuhan kan kalau diilustrasikan bahwa gereja ini company atau perusahaan, maka harus ada produk terbaik. Yang paling cepat dirasakan itu setiap minggu bahkan mungkin lebih dari satu kali
itu adalah khotbah. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk menggumuli persiapan-persiapan khotbah, sehingga waktu kita sampaikan itu menjadi satu khotbah yang benar-benar matang, menjadi satu khotbah yang betul-betul bisa dikatakan memenuhi kebutuhan umat. Di samping produk unggulan kita itu adalah kunjungan visitasi. Di samping produk unggulan kita juga adalah the best character, karakter yang terbaik. Nah, sebagai seorang gembala, saya mau sampaikan dalam kesempatan ini bahwa memang kita punya tugas tanggung jawab untuk memberi makan. Bagaimana ini? Hal yang selalu bisa dinikmati oleh jemaat. Jemaat itu tidak pernah berani mengkritik loh. Tapi itu kan kita perlu sadar diri juga sebagai seorang pengkhotbah, tidak bisa khotbah itu terus. Walaupun enggak, jemaat itu enggak ngeritik bahwa Pak Pendeta ngomongnya kok itu terus ya. Tapi kita juga harus sadar diri. Ini bukan orang bodoh yang kita layani. Ini bukan orang yang tidak punya kemampuan menganalisa atau tidak punya kemampuan mengkritisi khotbah-khotbah kita. Jemaat itu orang yang diem, tapi dia mencermati. Pulang di rumah, dia bisa ngomong sama keluarganya tentang khotbah-khotbah kita. Bahkan mungkin saat kita berkhotbah, dia sudah punya pemikiran tentang apa yang kita katakan, plus minusnya. Jadi satu produk sajalah. Nanti kalau ada waktu kita bicara produk lain lagi. Apa sih produk the best-nya ini? Produk terbaiknya kita dalam pelayanan, sehingga orang itu senang dengan khotbah kita. Ya, tentu salah satu bukti dia senang itu dia diberkati dan memberi persembahan yang terbaik. Walaupun persembahan itu bukan segala-gala yang kita harapkan dari jemaat. Doa itu susah ngukurnya. Kunjungan, komentarnya berbeda-beda. Ada yang suka mengunjungi, ada yang tidak. Saya ambil yang paling umum lah ya, yang frekuensinya tinggi sekali, yaitu khotbah. Iya. Coba kita mau dengarkan ini. Dari teman-teman yang di Zoom, silahkan. Apa sih yang ada dalam pikiran kita ketika kita khotbah? Dan sadarkah kita bahwa kita tidak hanya bisa berbicara itu-itu saja. Kita tidak bisa berbicara hanya dengan modal kewibawaan rohani. Kita tidak hanya bisa bicara karena kita gengsi, harus bicara. Kalau tidak bicara, tidak enak karena pendeta. Maksudnya berkhotbah. Atau kita memposisikan khotbah ini sebagai sesuatu yang sangat istimewa, sehingga ketika kita khotbah, kita juga persiapan begitu rupa. Ya, silakan. Pastor Dolpi atau Pastor Rian, silakan. Atau Pastor Hendra.
Berikan komentar dulu coba. Tentang khotbah. Oke, baik. Shalom semuanya. Ya. Terlebih khusus Pendeta Dr. Hanas yang menyampaikan materi ini. Kalau komentar saya adalah di mana kita harus memberitakan Injil kepada jemaat tertentu atau semua jemaat, ya bukan tertentu, karena kita adalah pendeta atau seorang penginjil yang harus bertanggung dengan pekerjaan yang kita emban. Itu Ini saja. produk unggulan ya, artinya bagaimana memberikan khotbah terbaik. Ya, silakan ceritakan. Jelaskan. Tentunya kalau kita memberikan khotbah terbaik itu, saya rasa seperti Pak Hanas sudah bagikan, bahwa kita harus mempersiapkan dulu khotbah kita, baru kita sampaikan kepada jemaat atau kepada semua orang. Oke. Hanya itu saja Persiapannya ya. Nah, begini sekarang. Kalau kita bicara persiapan, itu kan bicara waktu ya. Bicara waktu. Berapa lama waktu sih yang kita siapkan untuk khotbah hari Minggu dah? Bagaimana caranya efektif mempersiapkan itu? Ada kisi-kisinya enggak? Coba disampaikan. Iya, kalau saya mempersiapkan khotbah biasanya 3 hari atau bisa juga 1 minggu dalam mempersiapkan khotbahnya. Tiap hari itu? Iya. Setiap hari berapa jam? Sorry, 1 minggu untuk Ya, mempersiapkan khotbahnya. ya, artinya 1 minggu itu kan setiap hari selama 1 minggu kan? Iya. Nah, pertanyaannya sekarang itu berapa jam dalam satu hari? 1 hari berapa jam? 24 jam. Ya, tapi kan tidak mungkin 24 jam kan persiapan Iya. khotbah. Iya, betul. Nah, berapa lama? Tapi kita harus mempersiapkan diri dulu, terus perlu latihan, terus perlu adanya penguasaan ayat dan juga latar belakang dari menghafal latar belakang dari kitab tersebut. Berapa lama? Berapa lama dalam satu hari, berapa jam waktu yang digunakan untuk persiapan? Kalau untuk saya ya, Panas, hanya 3 jam cukup. Satu hari? Ya. Selama 1 minggu? Iya. Berarti 3 jam kali 6. 6 hari kan? Iya. 18 jam. 18 jam itu kalau diperas hasilnya 45 menit sampai 60 menit kan? Iya. Oke. Nah, kemudian timbul pertanyaan. Pendekatannya seperti apa sih sebenarnya? Pendekatannya. Kan tidak bisa ngomong begini lagi kan? Saya khotbah itu nanti Roh Kudus yang akan pimpin. Udah, kelas ini tidak bicara tentang Roh Kudus yang diabaikan. Kelas ini tidak bicara, tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu adalah Allah. Itu sudah pasti, jangan didiskusikan lagi, jangan diperdebatkan lagi. Karena itu adalah urusan Tuhan. Roh Kudus itu kan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang Roh Kudus,
Apa yang Allah mau lakukan itu urusannya. Kita hanya perlu mempercayai dia bekerja bagi kita. Tapi kan ada tanggung jawab moral dari kita. Nah, timbul pertanyaan, apa sih yang mau dikhotbahkan? Bagaimana sih membuat khotbah itu seperti makanan itu siap dimakan? Apa sih yang mau dicapai dari khotbah itu? Kan begitu kan? Iya. Gimana kira-kira? Atau bersifat umum aja? Kalau untuk pencapaian apa sih pencapaian dari khotbah tersebut ya Pak Hanas? Okay. Kalau dari saya, yang intinya agar supaya jemaat itu betul-betul mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Tentunya kita mencari bahan dan topik yang menarik untuk jemaat itu dapat mengerti dan melakukan apa yang kita katakan. Oke. Setuju. Cuma kan pertanyaan begini, kebutuhan jemaat itu kan terlalu banyak. Lagi-lagi kan itu bicara tentang produk, bicara tentang produk terbaik. Dari sekian banyak produk terbaik yang dikerjakan oleh pendeta, salah satunya adalah khotbah. Itu. Nah, kemudian timbul pertanyaan, khotbah yang baik itu harus alkitabiah dong, harus sesuai firman Tuhan dong. Ya. Ketiga, tekniknya harus dikuasai dong. Oke, sudah ya. Kemudian timbul pertanyaan, bagian krusial lainnya apa sih sebenarnya? Kan tidak bisa lagi nih kita khotbah begini. Kita harus mengasihi Tuhan Allah. Orang tidak baca, orang tidak dengarkan khotbah, dia baca Alkitab juga dia paham kok. Kita kan tidak bisa lagi khotbah begini. Kita harus berdoa. Orang tidak perlu dengarkan khotbah kita, dia cukup baca Alkitab. Alkitab sudah memerintahkan untuk selalu berdoa. Bagaimana mengulas orang itu untuk selalu berdoa itu kan penting. Nah, itu maksud saya. Nah, jadi memang perlu kemampuan, komitmen, kesungguhan untuk melihat kebutuhan apa sebenarnya yang menjadi kepentingan umat di lapangan. Dan itu memang harus disentuh. Makanya kan khotbah itu di tangan kanan Alkitab, di tangan kiri Koran. Koran itu kalau di masa lalu kan uh, berita terbaru, hot news. Gitu ya. Harus terkoneksi bagaimana menjelaskan Alkitab itu yang harus dipahami di masa lalu, kemudian ditarik eksekutif summary-nya untuk dihubungkan pada kepentingan kebutuhan di masa kini. Nah, begitu kan? Nah, apa yang harus kita lakukan untuk uh, menerjemahkan kebutuhan umat di lapangan ini? Salah satunya adalah kunjungan. Saya setuju, bukan tidak setuju, tapi harus dikurangi frekuensi mengundang pengkhotbah sesering mungkin di gereja lokal.
Karena kalau tamu yang berkhotbah di gereja lokal itu dia hanya datang satu kali. Disenangi sih oleh jemaat, bukan tidak disenangi. Hanya saja kan kehidupan berjemaat itu bukan soal senang atau tidak senang saja. Kalau misalnya ada pengkhotbah yang diundang dari luar, ibadahnya hari Minggu, boleh. Tapi dia tidak boleh dominan atau lebih banyak. Gembala itu harus berkhotbah lebih banyak. Kenapa? Karena ini terkait dengan memberi makan rohani jemaat. Walaupun mungkin dia tidak harus berkhotbah setiap minggu. Kenapa? Karena waktu dia berkhotbah, dia sedang memberikan pembinaan spiritual, memberikan penguatan, saran, teguran, dan sebagainya. Nah, itu tidak connect itu khotbah itu dengan jemaat. Kalau gembalanya tidak pernah visitasi, tidak pernah kunjungan, bagaimana tahu gembala itu pergumulan apa sih yang dihadapi oleh jemaat ini? Kalau dia tidak pernah kunjungan atau jarang kunjungan, atau kadang-kadang kunjungan. Kunjungan itu kan menghasilkan keputusan-keputusan yang harus dieksekusi di lapangan. Setelah memperhatikan berbagai pergumulan jemaat. Nah, pergumulan-pergumulan itu bukan untuk dibeberkan di depan mimbar oleh seorang pendeta, tetapi seorang pendeta atau gembala mengemas pergumulan jemaat itu dengan memberikan berbagai saran yang disampaikan melalui khotbah. Nah, kalau khotbahnya begini, maka dia tepat guna. Tepat guna. Lebih enak itu kalau pengkhotbah itu paham apa yang menjadi kepentingan, keperluan, pergumulan jemaat. Mengapa? Karena dia akan mengambil langkah yang tepat untuk menolong umat yang sedang mengalami kesusahan itu. Nah, itu maksud saya. Jadi kita sebagai pengkhotbah juga perlu membuka diri untuk mengetahui kebutuhan umat itu apa sih. Yang kedua, apa sih yang lagi tren didiskusikan, dibicarakan di provinsi ataupun kabupaten, kecamatan di mana kita berdomisili. Lagi-lagi ini tidak bermaksud mengerdilkan, mengecilkan kuasa Roh Kudus ya. Nah, kalau begitu baru cocok. Jangan lupa loh ya, ada gereja atau sinode yang sangat tertutup untuk orang lain berkhotbah di gerejanya. Terus siapa yang berkhotbah di gerejanya? Hanya orang-orang yang memiliki konsep atau pemahaman teologi yang sama. Tapi gereja ini juga berkembang loh, bukan tidak berkembang. Gereja ini juga maju loh, bukan tidak maju. Nah, itu maksud saya. Ya, memang tidak mudah karena kita harus berusaha ya untuk mengetahui kebutuhan apa sih keluarga ini. Tentu kita dapat setelah kita berkunjung kan. Secara umum sekarang masyarakat itu masalahnya apa sih? Khotbah itu kan harus relevan.
sesuai dengan momen ibadah, sesuai dengan kepentingan umat. Di mana di satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Itu maksud saya. Ya, terima kasih pastor kita, pendeta kita Dolphy yang sudah memberikan semacam testimoni, ya, kesaksian. How to give the best preaching. Bagaimana memberikan khotbah yang terbaik. Sebagai produk unggulan dari pelayanan kita. Oke ya. Ya, Brother kita Rian bisa speak up mungkin. Kalau ada. Ini ada sih di Zoom ya. Silakan. Pendeta kita Rian. Ya, coba Pendeta Rian sampaikan ke saya produk pelayanan apa yang menjadi kekuatan yang sedang dikembangkan oleh Pak Pendeta Rian dalam pelayanan. Karena kan begini, pelayanan ini kan betul kita mengabdi kepada Tuhan dan pelayanan ini adalah rohani. Tapi jangan lupa bahwa pelayanan yang kita berikan dengan yang terbaik itu akan membuat jemaat senang menerimanya, yang mengakibatkan dia bertumbuh, bahkan akan memberkati pelayanan dari apa yang dia miliki. Nah, pertanyaan saya, coba berikan kesaksian. Kira-kira Pendeta Rian, pelayanan di Manado ini sekarang lagi membuat pelayanan terbaik apa? Ya, nggak usah banyak-banyak lah ya. 1, 2, 3 yang dikerjakan. Kenapa ini disebut produk unggulan? Ada banyak sih yang kita kerjakan lakukan dalam pelayanan kan, tapi produk unggulannya apa nih? Gitu, silakan, Pak Pendeta Rian. Ya, terima kasih, puji Tuhan, Pak Dr. Hanas. Tadi apa yang disampaikan oleh Pastor Dolphy lewat untuk berkhotbah, ada persiapan-persiapan. Tapi apa yang sudah disampaikan Pak Anas, itu yang saya lakukan untuk pelayanan di Manado. Itu saya lebih melihat kepada kebutuhan jemaat yang saya layani, termasuk ada perkunjungan. Kunjungan ya? Iya. Jadi saya lebih melihat karena di jemaat saya banyak yang sakit, kebutuhan pergumulan yang mereka alami, dan itu menjadi topik yang selalu saya khotbahkan untuk menguatkan jemaat. Jadi terkoneksi ya. Jadi artinya gini, kunjungan ini ternyata memberi manfaat ya. Iya. Selain menguatkan jemaat, waktu kita datang kita doakan, secara emosional mereka semakin dekat dengan kita kan. Tapi itu juga menjadi pertimbangan untuk khotbah yang akan disampaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, bisa nggak sampaikan ke kita dalam Zoom ini, kira-kira kalau kunjungan itu, kunjungan terbaik itu seperti apa sih? Kalau pastor kita Rian berkata bahwa produk unggulan dari pelayanan, kan ada banyak jenis pelayanan yang kita lakukan ini kan, tapi kan harus ada produk unggulan 1, 2, 3 gitu loh. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan semua jenis pelayanan itu terbaik. Dia harus ada yang terbaik, 1, 2, 3 jenis pelayanan yang diberikan. Saya tidak berkata yang lain jangan terbaik, tidak. Harus fair juga kita sebagai pelayan Tuhan bahwa
quality dari setiap pelayanan kita yang jenisnya berbeda-beda itu terkadang berbeda, nilainya tidak sama, kualitasnya tidak sama ya. Masing-masing kan kita punya kekuatan kelemahan dalam pelayanan. Ada bidang-bidang tertentu di mana kita betul-betul maksimal gitu kan. Nah, kalau Pastor Rian melihat bahwa visitasi atau kunjungan ini merupakan satu produk terbaik gitu ya, atau bentuk pelayanan terbaik yang dikerjakan, coba jelaskan kepada kita seperti apa sih kunjungan visitasi yang terbaik itu sehingga ini bisa diterima oleh jemaat. Silakan. Terima kasih. Di dalam pelayanan yang saya lakukan dalam perkunjungan, Oke. ketika jemaat mengalami pergumulan yang saya temukan di sini di tempat saya, karena banyak yang sakit, itu yang saya kunjungi dan sharing dan tentu mendoakan dan mendorong jemaat supaya mereka dapat menghadapi lewat pergumulan ini tentu dengan mengandalkan Tuhan. Oke. Nilai tambahnya di mana itu? Apa sering dikunjungi satu orang berulang-ulang? Atau waktu dikunjungi harus bawa obat? Dikunjungi harus bawa persembahan kasih? Dikunjungi harus dikoneksikan dengan dokter supaya cepat sembuh? Atau disuruh doa puasa supaya cepat sembuh? Atau seperti apa? Begitulah. Silakan. Dan tentu kalau dalam perkunjungan tentu hanya mendoakan, Pak, mendoakan dan memberi semangat bagi jemaat supaya mereka tidak down. Tidak mundur ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Iya. Oke. Baik. Ya, yang lain? Karena gini, dalam pelayanan ini kita harus punya produk unggulan. Sesuatu yang bisa dijual, bukan berarti pelayanan diperdagangkan, tetapi satu pelayanan yang sangat kita kuasai dan kita memberikan itu berbeda dibanding dengan orang yang lain. Apa ya kira-kira? Ada yang menjadikan khotbah itu sebagai produk unggulannya. Gitu? Ada yang menjadikan kunjungan itu sebagai produk unggulannya. Ada yang menjadikan penyembahan sebagai produk unggulannya. Puji-pujian sebagai produk unggulannya. Nah, maksud saya, kalau kita mempelajari karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam pelayanan, maka karunia itu kan harus dikembangkan. Nah, itu sebabnya kita perlu mengambil keputusan dalam pimpinan Roh Kudus untuk melihat diri kita ini, kekuatan kita itu ada di mana dalam pelayanan. Begitu kita lakukan, orang menjadi positif dengan kita dan juga semakin mengasihi Tuhan. Nah, itu maksud saya. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, Pendeta Hendra gimana? Produk unggulannya apa kira-kira ini? Belum ada produk unggulan ini. Gitu ya. Sementara
Jumat belum ada. Tapi yang saya lakukan di sini pertama ya bergaul dulu dengan masyarakat. Itu yang saya lakukan dulu, Pak. Ah, Yang sementara itu kan juga salah satu produk unggul kan. Artinya apa? hmm, Kemampuan untuk bersosialisasi ya, ya, itu. kemampuan untuk berinteraksi ya, kemampuan untuk bermasyarakat, dikenal, ya kan? Iya, apalagi kan baru kami keluarga di sini. Jadi yang saya lakukan pertama-tama itu pendekatan dulu dengan masyarakat di sini, pimpinan-pimpinan gereja, pemerintah. Bertahan ya. Kalau ya itu kalau Bagus, bagus. Bagus, 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 bagus. Eh, mungkin salah satunya yang perlu diperkuat juga itu apa gotong royong itu, ya. Mapalus kalau orang Manado bilang ya. Nah, itu perlu terlibat banyak di situ supaya eh, ini menjadi nilai tambah. Sebab kalau kita jadi pelayan Tuhan tidak ada nilai tambahnya atau kita pelayan Tuhan tidak ada produk unggulannya, wah repot, ya repot. Kalau di kota itu orang kalau sudah punya kekasan sebagai produk unggulan, maka dia akan mendapatkan pengikut atau follower lebih banyak lah. baru mengerti ternyata dalam pelayanan itu harus ada produk unggulan. Oh harus ada. Kalau enggak kita repot. Nah, sekarang kita melihat kepada diri kita sendiri. Betul. Kira-kira kalau kita perusahaan ini, barang yang kita mau jual apa? Hmm. Nah, barang yang kita mau jual apa? Terus timbul pertanyaan, saingan kita siapa? Terus kenapa orang harus beli Lebih barang banyak beli. kita? Iya, kenapa Hmm. orang harus beli barang kita? Kok bukan barang orang lain? Bagaimana caranya orang itu sampai cari-cari barang kita? Seolah-olah dia kalau nggak pakai barang kita itu, dia nggak nyaman. Dia harus cari kita dan beli barang kita. Nah, itu kan kalau bicara tentang bisnis kan. Nah, sekarang pelayanan nih. Saya kira itu normal wajar ya. Kita harus punya kekasan produk unggulan tersendiri. Supaya kita menjadi kuat dikenal di situ. Dulu saya bermimpi, punya cita-cita. Saya ngomong sama teman saya ini lagi rame-rame webinar waktu itu kan. Saya bilang, saya mau buat perayaan mengundang orang-orang teman-teman yang ikut webinar, terutama yang ada di sekitar Jakarta. Kalau saya sudah membuat webinar 200 kali. Gitu loh. Dan puji Tuhan, walaupun belum ada perayaan untuk hal tersebut, saya sudah melakukan webinar lebih dari 200 kali. Hmm. Coba dipikirkan. Nah, kalau Pastor Dolpi merasa kaum muda itu sebagai tempat untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang maksimal, ya udah, produk unggulannya di situ. Sehingga di GKBI maupun di Sulawesi Utara itu, kalau kaum muda itu yang dicari siapa? Dolpi. eh Pasar itu kan yang menciptakan itu kan kita sendiri. Artinya orang itu akan cari kita karena ada produknya gitu loh. Hmm. Jangan lupa loh, kita nggak bisa kalau nggak ada produk unggulan. Betul. Nggak bisa. Nah, seperti Pendeta Hendra sekarang ini kan di Bungkude Baru ya. Iya. Wah, itu maaf kata, ada gereja-gereja raksasa di situ. Iya, betul. Dijepit itu. Minimal Hmm. itu ada 2 gereja raksasa di samping situ. Yang dapat dikatakan itu sudah puluhan tahun itu.
didirikan Mm-mm. dengan fasilitas yang mewah, dengan jemaat yang bisa dikatakan sudah berakar. Secara manusiawi itu kan susah Mm. mendirikan jemaat di situ. Memperhatikan organisasi punya pergumulan secara sinodal maupun juga wilayah untuk memulai jemaat yang baru, ya sepertinya kan sulit nih. Tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti buka jalan, walaupun harus melewati pergumulan yang tidak mudah. Karena dalam kesesakan-kesesakan itu, kadangkala kita menghasilkan emas. Emas itu artinya apa? Sesuatu yang hebat. Coba perhatikan pendeta-pendeta yang menekankan soal mujizat kesembuhan fisik. Itu dapat dikatakan rata-rata mereka-mereka itu pernah menderita sakit yang begitu hebat. Hampir mati. Dokter sudah angkat tangan mungkin. Dan dia mengalami mujizat dari Tuhan. Nah, itu maksud saya. Jadi, produk unggulan ini harus ada. Produk unggulannya apa? Gitu ya. Dipikirkan baik-baik. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Tujuannya apa? Supaya produk unggulan ini semakin dikembangkan. Ini Pak, salah saya mau satu. bertanya. Ya, silakan. Kalau kan organisasi kami itu rolling tuh, Ya. artinya kami itu pindah-pindah tempat. Hmm. Misalnya seperti saya ini sudah ada produk unggulan di jemaat saya, kemudian itu sudah bagus, tapi pindah di tempat lain, kemudian produk lagi itu dibuat. Apakah itu bisa? Oh, tetap bisa. Karena produk unggulan itu kan melekat bukan pada jemaat, tapi pada diri pemilik. Oh iya. Potensi kemampuan itu kan bukan melekat pada jemaat, tapi melekat pada pemilik. Jadi misalnya Pastor Hendra kemanapun pergi, produk unggulannya kan ada di dalam diri Pastor Hendra, bukan di orang lain. Sehingga dimanapun berada, produk unggulan itu tetap menonjol. Ini saya mau kasih contoh ya. Ini mahasiswa saya dulu. Dia, maaf nih, kalau ngomong itu, aduh, kita yang dengar pengen itu dia supaya cepat berhenti kok ngomong di depan umum gitu. Kenapa? Kita yang dengar malu. Ngomong itu tidak jelas. Gitu. Nah, kalau dia khotbahnya juga tidak menarik. Ya memang dia punya kelemahan adalah komunikasi di depan umum. Itu kelemahan dia. Nah, senior saya berpikir awalnya kalau dia pindah gereja bakalan ada yang ngikut. Karena apa? Bukan gagap, tapi kemampuan menyusun kata-kata atau kalimat ketika menyampaikan di depan jemaat itu lemah. Ngomongnya tidak lancar. Gitu kan? Nah, dari satu sisi, siapa yang mau ikut pemimpin seperti ini? Tapi fakta membuktikan ketika dia pindah organisasi, 100% jemaatnya ikut sama dia. Berbanding terbalik kan? Terus saya pikir-pikir apa ya kira-kira?
oh, kehebatan gembala ini adalah kepeduliannya kepada jemaat. Jemaat yang dia layani itu betul-betul berakar. Pertama, orang datang ke gereja itu karena lihat Tuhan. Kedua, orang ke gereja itu karena lihat dia sebagai gembala. Kelemahannya soal berbicara di depan umum itu tertutupi dengan kesetiaannya atau loyalitasnya untuk melayani umat. Hmm. Nah, orang tua itu kan merasa berutang budi ketika anak-anak mereka dilayani dengan baik. Apalagi anak-anak itu yang dilayani itu berhasil. Betul. Teman-teman berpikir ketika dia berpindah organisasi gereja, habis jemaat. Ternyata enggak. Jemaatnya semakin bertambah. Dia semakin berkembang dalam melakukan pelayanan itu. Saya pikir-pikir luar biasa ya. Dugaan-dugaan kita bahwa dia akan gagal dalam penggembalaan itu justru tidak terjadi. Nah, produk unggulnya dia apa? Peduli kepada jemaat. Dia memberi waktunya, memberi uang apa yang bisa dia bantu untuk jemaat. Sampai jemaat itu menjadi berakal di gereja lokal, kuat di gereja lokal, bertumbuh di gereja lokal, bahkan sampai jemaat itu sukses secara finansial, bahkan memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan. Kemanapun jemaat pergi, itu dia ingat selalu dengan gembalanya. Nah, kekuatan hubungan yang seperti ini yang perlu kita miliki ketika kita menjadi seorang gembala. Jangan sampai jemaat tidak senang sama kita, wah repot nih. Ya. Kalau jemaat tidak senang sama kita sebagai seorang gembala, itu sudah kalah duluan kita. Kalah duluan kita. Bagaimana kita mau menyampaikan visi misi, menyampaikan beban-beban pelayanan, kalau jemaat itu sudah nggak Tidak suka. interest, nggak tertarik, nggak menaruh hormat, ataupun juga tidak memberi kewibawaan secara rohani terhadap kita sebagai seorang gembala. Saya sih menyarankan, jika kita sudah tidak dihargai, dihormati di satu gereja lokal, jangan bertahan. Mungkin di tempat lain Anda akan dibutuhkan dan sangat dihormati, diterima oleh jemaat. Sebab kalau kita bertahan juga, itu musuh dalam selimut. Tantangan atau masalahnya bukan dari luar, justru dari dalam. Itu jauh lebih berat menghadapinya. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, kekuatannya kan kewibawaan rohani. Nah, kalau kewibawaan rohani itu sudah tidak melekat pada diri kita, timbul pertanyaan. Kalau ada orang tetap bertahan dengan kita, motifnya apa? Jangan-jangan kita seperti bom waktu, tinggal tunggu aja. Akan dihancurkan. Gitu ya. Jadi, miliki dan temukan produk unggulan dalam pelayanan kita itu apa. Sebab dengan demikian kita akan menjadi orang yang memiliki kemampuan melayani di atas rata. Ini saya bicara lagi pemimpin saya. Sebenarnya pemimpin saya ini saya tidak sebut namanya. Bukan tidak punya kelemahan. Wah, kelemahannya banyak sekali. Tapi orang itu bisa melupakan kelemahannya. Menjadi kagum kepada dirinya. Kenapa?
Karena dia punya kemampuan cara berbicara yang sangat luar biasa. Kalau dia bicara, sesuatu yang salah aja orang bisa katakan bisa benar loh. Ketika orang ketemu sama dia, orang selalu bicara tentang dia positif. Walaupun dia punya kekurangan kelemahan, tetapi rata-rata orang bicara hal positif tentang dia. Saya amati, kok bisa begitu ya? Rupa-rupanya kehebatannya itu ada pada kemampuan berbicara. Hmm. Kemampuan berbicara. Nah, ketika kemampuan berbicara itu dia kembangkan, orang selalu respect. Orang selalu menghargai, menghormati dia karena kemampuan berbicara. Jadi jangan lupa tuh ya, harus punya produk unggulan loh. Hmm. Kalau enggak punya produk unggulan, wah repot kita ini. Coba kita pikirkan nanti setelah webinar ini. Saya ini kuatnya di mana sih sebagai pendeta, sebagai gembala? Sebab kalau enggak punya, waduh, susah berkembang kita. Kalau memang visitasi itu merupakan salah satu kekuatan, ya udah, visitasi aja terus. Kunjungan aja terus. Cuma bagaimana melakukan kunjungan yang inspiratif itu seperti apa? Melakukan kunjungan yang berbeda dengan orang lain itu seperti apa? Melakukan kunjungan yang memiliki ciri khas yang khusus dan berguna bagi orang itu seperti apa? Kalau bahasa Alkitab itu kan apa? Kita diberi karunia. Gitu ya. Karena kita diberi karunia, kita diberi kemampuan untuk berkembang. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan materinya ya. Oke. Iya. Bagaimana kita building world class team, membangun tim kelas dunia. Bagaimana? Maka ada kunci yang tidak bisa dihindari ya. Langsung saja saya ke eksekutif summary-nya ya. Itu ada 3. People, culture, proses. Ya. Jadi orang, ya, people itu kan orang, kemudian culture, budaya ya, kemudian proses. Nah, kira-kira people orang seperti apa? Hiring E plus player, empowering them to do great work, and coaching, mentoring them to become future leader is necessary for building a great company. Artinya mempekerjakan pelayan yang A+, yang unggul, memberdayakan mereka dan melakukan pekerjaan yang hebat
melatih, mendampingi, menjadikan orang itu pemimpin untuk membangun pelayanan yang hebat. Nah, kita harus menemukan di dalam pelayanan itu orang-orang yang punya kemampuan. Jangan hanya dilihat soal duitnya ya. Penyakit gereja zaman sekarang ini kan bukan orangnya yang dia lihat, duitnya. Duit orang itu. Tidak selamanya loh orang itu yang punya kemampuan, keinginan, komitmen memberi itu konstan di dalam gereja. Karena bisa saja orang itu punya masalah di dalam keuangan yang mengakibatkan dia tidak bisa memberi secara terus-menerus. Gitu loh. Nah, itu sebabnya perlu ada yang namanya apa? People. People orang. Orang yang punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu, yang punya komitmen, tentu harus ada yang namanya coaching atau mentoring. Ya. Untuk apa? Menjadi pemimpin. Guna membangun satu company, perusahaan atau pelayanan yang hebat. Begini, saya mau sampaikan. Kalau kita hebat, kuat, potensi, cuma satu. Tapi kalau kita melengkapi orang lain dengan kemampuan potensi yang sama dengan kita, maka kita ada duplikasi yang kedua. Kalau kita melakukan terus coaching, mentoring, maka akan semakin bertambah. Nah, dalam pelayanan itu orang merupakan kunci. Saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, semua orang dalam pelayanan itu punya kapasitas, punya kemampuan yang hebat. People itu. Untuk bisa dilengkapi, di-equip. Menjadi orang yang punya kapasitas. Jangan bekerja sendiri. Limited. Capek deh kita. Walaupun saya juga tahu ya. Orang itu kalau dilatih, dilengkapi, bisa saja nantinya dia tidak bersama dengan kita, bahkan menikung kita, dia tidak menjadi lawan, dia tidak menjadi kawan tapi menjadi lawan. Nah, itu konsekuensi dari kepemimpinan yang tidak bisa dihindari. Yang penting niat kita sudah bagus. Kalau melihat gereja itu kan salah satu barometernya adalah berapa banyak orang yang di-coaching, orang yang di-mentoring. Berapa banyak orang yang terlibat dalam pelayanan. Jangan sudah menjadi bangga berlebihan kalau baru 1-2 orang yang berkomitmen. Saya tidak merendahkan orang itu, tapi yang saya mau sampaikan, semakin banyak orang punya komitmen untuk terlibat dalam pelayanan, itu menunjukkan bahwa kita sebagai seorang gembala mampu melengkapi orang itu dengan baik, dan mereka itu menjadi orang-orang yang hebat, di mana pelayanan kita menjadi lebih besar lagi. Yang kedua adalah bicara tentang culture. Setting a bottom-up culture that empower people to high level of excellence. Building a strong
transparent. Organization that has accountability, ownership and trust as its core value, and that focuses on company first are all very important dimensions that require careful consideration in building a world-class team. Maksudnya gini, perlu menetapkan budaya dari bawah ke atas untuk memberdayakan orang ke tingkat keunggulan yang lebih tinggi. Membangun organisasi transparan yang kuat yang memiliki akuntabilitas, kepemilikan, dan kepercayaan sebagai nilai inti yang berfokus pada perusahaan terlebih dahulu merupakan dimensi yang sangat penting yang memerlukan pertimbangan cermat dan membangun tim kelas dunia. Jadi budaya itu harus berakar dari bawah. Dia bottom up, dari bawah ke atas. Itu budaya yang kuat. Nah, kalau dia bottom up, wah, visi misi bottom up, persekutuan fellowship, keintiman umat bottom up, dari bawah ke atas, itu susah digoyahkan, susah dihancurkan. Karena dia berakar. Nah, bagaimana budaya ini ada untuk membangun organisasi kelas dunia, world class organization. Di dalam gereja sih ada banyak tipe jemaat ya. Jemaat yang pengen tahu, kemudian tidak mau tahu. Jemaat yang tidak tahu, kemudian pengen tahu. Jadi yang pertama, jemaat yang pengen tahu, akhirnya tidak mau tahu. Yang kedua, jemaat yang tidak tahu, akhirnya tahu. Yang ketiga, jemaat yang tahu, berusaha pengen tahu, dan melakukan apa yang harus dilakukan sebagai penghayatan dari apa yang dia tahu. Nah, culture ini menjelaskan bagaimana bottom up itu bisa terjadi dalam pelayanan. Orang harus dilengkapi menjadi lebih unggul, ada transparansi keuangan dalam gereja, ada kepemilikan dan kepercayaan yang kuat, ya. Tim dibangun dengan solid. Saya tidak lagi bicara satu sinode. Ketika top leader atau ketua sinode dalam satu denominasi cacat, itu budaya yang terjadi adalah secara spiritual dia tidak akan dihargai, dihormat. Walaupun dalam fungsinya tampaknya begitu dihargai dan dihormat. Ini penting buat kita. Kemudian yang ketiga adalah proses. Proses yang dimaksudkan itu apa? Perlu fokus tanpa henti pada pemahaman, pengukuran, dan mendorong dengan menunjukkan tujuan bersama serta menetapkan standar tinggi yang mendorong keunggulan penting untuk membangun organisasi kelas dunia.
Jadi building a world class organization ya itu kuncinya 3 faktor. People, culture, dan proses. Pemahaman itu butuh proses yang panjang. Pengukuran dan dorongan itu butuh proses yang panjang. Tidak bisa instan. Tapi proses yang matang itu melahirkan pemahaman yang matang, pengukuran yang matang, standar yang tinggi. Resultnya adalah unggul. Menarik ya? Oke. Bagaimana kira-kira, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Saya boleh bertanya? Ya, silakan. Ya, di sini kan ada dikatakan people, proses, sama culture ya. Iya. Culture seperti apa yang bisa memperkuat suatu organisasi tersebut sehingga bisa jadi world class company? Nah, proses itu kan perlu pemahaman yang sama. Mau dibawa kemana sebenarnya company atau church ini? Terus dari pemahaman yang sama itu ada dorongan ya, untuk tujuan bersama. Apa sih yang mau dicapai dengan standar yang tinggi? Kalau dalam bisnis, setiap orang bekerja sesuai dengan SOP. Ada KPI, Key Performance Indicator. Ada reward, ada punishment. Ya kan? Itu intinya apa sih sebenarnya? Untuk menghasilkan excellency atau keunggulan dalam membangun satu organisasi. Ada inovasi-inovasi di mana setiap orang tidak bisa bertahan dengan prinsipnya sendiri demi untuk pencapaian yang lebih besar. Nah, orang itu hanya ada 2, mau bersama atau parkir. Nggak enak kata-kata ini. Tetapi untuk pencapaian sesuatu yang lebih baik, maka setiap orang harus fokus. Begitu. Nah, kalau dia gereja, visi misi itu powerful untuk dipahami. Makanya pemimpin yang hebat itu dalam prosesnya itu, maaf ya, contohnya Dr. Chris Malantika, untuk visinya One Indonesian for Christ itu, saya 4 tahun kuliah di Jogja. Khotbah Natal itu kok ujung-ujungnya visi Indonesian for Christ One. Ngomong apa aja, pemahamannya itu selalu disampaikan, membuat orang punya pemikiran yang sama. Seolah-olah tidak ada yang mau dicerita kecuali itu. Tapi ini satu proses yang sampai hari ini alumni melekat dengan vision Indonesian for Christ One itu. Gitu loh. Di samping instrumen ataupun variabel yang lainnya ya. Saya hanya menyampaikan yang bersifat general. Nah, saya kira begitu ya.
Pak Budi Sinaga, atau mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Makasih, makasih Pak. Ya. Nah, timbul pertanyaan sekarang, ini kan pertemuan yang kedua ya. Kira-kira model kepemimpinan seperti apa sih yang harus terlihat dari seorang pemimpin kalau dia menjadi seorang pemimpin yang world class organization. Maka saya mendaftarkan beberapa hal. Ini kita bicara biblical ya. Contohnya adalah organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan visioner. Organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan transformatif. Organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan berhasil. Organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan berani. Organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan tim. Organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan berkualitas. Organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan berwibawa. Organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan mandati. Organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan rohani. Organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan dinamis. Organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan theopreneurship. Organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan karunia rohani. Nah, apakah dalam semua pertemuan ini akan selesai? Nanti kita akan lihat sejauh mana yang bisa kita pelajari ya. Baik. Bisa lihat ya PowerPoint-nya ya. Bisa. Ya. Nah, organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan visioner. Jadi, pemimpin yang menerapkan world class organization itu bukan pemimpin yang biasa, tapi pemimpin yang visioner. Nah, pemimpin visioner itu seperti apa sih? Pemimpin visioner itu bukan pemimpin biasa-biasa saja. Pemimpin yang punya kemampuan melebihi pemimpin-pemimpin yang lainnya. Dia pemimpin yang punya visi, punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, punya kemauan. Visioner itu kan berasal dari kata visi, artinya kemampuan untuk melihat pada inti persoalan atau kemampuan untuk melihat satu wawasan yang tajam, yang luas ya. Nah, visi itu inti dari kepada kepemimpinan. Makanya kalau bicara tentang kepemimpinan itu kan selalu bicara tentang apa? Visi misi. Organisasi bicara tentang apa? Visi misi. Orang menjadi fanatik dalam satu organisasi, gereja ataupun perusahaan. Itu salah satunya apa? Visi misinya. Saya sudah bekerja di satu yayasan. Saya bingung awalnya. Kok ada orang kaya mau kerja di yayasan itu untuk apa ya? Rupa-rupanya prestis. Karena yayasan ini terkenal dengan departemen-departemennya,
orang-orang yang ada di dalamnya itu keren-keren. Uniknya beberapa di antaranya orang yang kerja itu bukan cari duit, tapi dia merasa jika join dengan yayasan ini, dia memiliki nilai plus. Begitu ya. Kembali pada visi misi. Nah, visi itu seperti peta jalan dalam pikiran. Atau disebut juga sebagai apa? Mental mapping. Map perjalanannya. Di mana seseorang itu bisa merencanakan satu perjalanan, dirinya atau hidupnya, langkahnya terorganize dengan baik. Nah, visi itu sesuatu yang sangat khas yang diberikan Tuhan, yang dirancang Tuhan ada dalam hati dan pikiran. Ya. Nah, visi itu memerlukan orang untuk mengerjakannya yang disebut dengan visioner. Di mana orang itu mengizinkan pikiran hatinya berkelana. Berkelana itu apa? Kesana kemari untuk sesuatu yang jelas, loh. Untuk sesuatu yang luar biasa. Di luar batas-batas yang ditetapkan pada umumnya. Yang membuat orang itu berani bertindak untuk mencapai satu gagasan yang kuat. Nah, kekuatan sebuah visi itu ada pada siapa? Pada pemimpin. Makanya pemimpin ini sangat signifikan ya. Karena dialah yang menentukan arah atau jalan mana yang harus kita tempuh. Visi itu harus menggairahkan pengikut. Harus bisa dimengerti pengikut, harus menjadi milik pengikut. Nah, seorang yang visioner adalah orang yang memiliki cita-cita tinggi. Dalam kemurahan Tuhan, 5 tahun saya belajar tentang kepemimpinan dalam program Pascasarjana. Saya kalau bicara dengan orang yang belum saya kenal, ketika saya bicara tentang vision, saya ngomong begini, mohon maaf Pak, saya ini belajar tentang kepemimpinan, jadi kalau ada kata-kata saya yang kurang bisa diterima, harap dimaklumi. Sebab seorang pemimpin itu selalu bercita-cita, berkeinginan tinggi. Rasanya hidup ini belum hidup kalau kita tidak punya visi. Nah, pemimpin visioner itu membuat orang mengikuti tujuannya. Dia pemimpin yang cerdas atau smart. Ya. Smart itu artinya cerdas. Cerdas. Nah, pemimpin visioner itu memiliki cita-cita untuk mengajarkan apa yang ada dalam isi hatinya kepada orang lain, menseringkannya agar bisa dikerjakan secara bersama-sama. Jadi pemimpin visioner itu apa? Pemimpin yang tidak bisa tidak, harus proaktif. Dia bukan pemimpin wait and see, menunggu dan melihat, atau pemimpin yang tidak berani mengambil risiko. Pemimpin yang bijaksana, yang mampu menjelaskan secara detail visinya. Ya. Menjelaskan sesuatu yang realistik. Guna membangun sinergi yang efektif untuk mencapai satu tujuan bagi kemuliaan Allah. Nah, kalau kita memperhatikan pemimpin visioner, itu kan kita bisa lihat
eh, Kejadian ya, pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Contohnya itu Abraham ya. Abraham ini bukan pribadi yang sempurna, sebab yang sempurna kan cuma Yesus Kristus ya. Ada kelemahan-kelemahan yang tidak bisa disangkal. Tetapi masih ada keunggulan yang perlu dilihat di dalam diri Abraham. Nah, kalau kita meletakkan Abraham sebagai pemimpin yang visioner, pemimpin yang mampu melihat ke depan sebelum orang lain mampu melihat, pemimpin yang mampu berpikir jauh lebih baik dibanding dengan pemimpin yang lain, pemimpin yang melangkah penuh dengan resiko, ya, itu Abraham. Perhatikan Kejadian 12 ayat 1 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Loh, tekanan koneksitasnya dengan mendengar perintah Allah dengan sungguh-sungguh itu di mana? Ya. Perhatikan kata kutunjukkan itu ya. Kata kutunjukkan itu kan terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kutunjukkan itu menggunakan kata areka. Dalam Kejadian 12 ayat 1 ya. Nah, areka ini berasal dari akar kata ra'ah. Nah, sehingga lebih tepat kalau diartikan kutunjukkan kepadamu, Abraham maksudnya ya. Yahweh kepada Abraham. Nah, ayat 1 itu menjelaskan bahwa Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya apa? Tuhan menunjukkan kepada Abraham suatu negeri yang akan ditempatinya. Abraham mengindahkan petunjuk tersebut karena dia adalah pemimpin yang visioner. Jelas sekali ya, perintah Allah kepada Abraham itu dimulai dengan firman Allah. Abraham mendengarkan perintah Allah dengan sungguh-sungguh karena perintah tersebut datang dari Allah dan mengandung janji atau jaminan. Sekalipun harus meninggalkan komunitas. Maksudnya itu komunitas ayahnya Terah itu ya. Terah yang menyembah berhala. Nah, pemanggilan Allah terhadap Abraham itu sekalipun harus berpisah dengan keluarga. Secara manusiawi itu kan bernilai negatif karena dia meninggalkan keluarga. Namun ini cara terbaik yang harus diikuti oleh Abraham. Supaya Abraham hidup sesuai firman Allah dan tidak lagi melakukan penyembahan berhala. Bersama Terah ayahnya. Nah, Abraham meninggalkan Haran. Gitu ya. Abraham itu meninggalkan Haran, meninggalkan ayahnya Terah dan pergi ya, ke satu tempat yang dirinya tidak tahu. Nah, sebab Tuhan tidak langsung berkata tentang tempat tersebut. Namun ada yang menarik. Abraham punya keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan membimbingnya
bahwa Tuhanlah yang akan menyertai. Sehingga Abraham itu apa? Berani meninggalkan Haran. Abraham sebagai pemimpin visioner itu menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang mendengarkan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Walaupun mengalami berbagai tekanan. Kesulitan yang dihadapi oleh Abraham membuat iman Abraham itu semakin melekat kuat kepada Allah. Itu yang disebut dengan apa? Mendengar perintah Allah. Sebab tidak mudah loh meninggalkan ayah dan keluarga. Keakraban itu kan mengikat. Apalagi hubungan keluarga itu sangat kuat. Tetapi Tuhan ingin agar Abraham keluar dari komunitasnya untuk ada di komunitas yang baru. Tentu tekanan utamanya agar tidak menyembah berhala, melainkan menyembah kepada Yahweh saja. Tuhan berkata, akan kutunjukkan kepadamu kemana dia harus pergi. Jadi di ayat 1 ini sebenarnya belum jelas mau kemana. Tapi pemimpin yang visioner itu adalah pemimpin yang mampu mendengar perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian bertanggung jawab teguh pada setiap janji Allah. Berpegang teguh yang dimaksudkan bagaimana? Coba perhatikan Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa hubungannya dengan teguh, berpegang teguh pada janji Allah? Nah, kata kuncinya itu ada pada kata memberkati. Jadi itu janji Tuhan kepada Abraham. Itu dia pegang teguh ya. Dari kata wa'abarekeka. Ya. Kalau secara gramatikal itu diterjemahkan dan aku akan membuat engkau, maksudnya aku Tuhan, menjadi bangsa besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah ini menunjukkan bahwa Pak Abraham akan selalu diberkati Tuhan. Itulah keyakinan Abraham terhadap Tuhan. Nah, Abraham setelah berkeputusan untuk mendengarkan perintah Tuhan, meninggalkan Haran, selanjutnya adalah dia teguh berpegang pada setiap janji Allah. Apa itu? Menjadi bangsa yang besar. Jelas itu ya, terkait dengan wilayah, terkait dengan rakyat manusia. Jadi bukan hanya wilayah tapi juga dengan manusia. Nah, Abraham dan Sarah itu kan jika ditinjau secara fisik tidak mungkin menjadi bangsa yang besar. Karena tidak produktif lagi secara biologis. Sarah itu sudah mandul. Sehingga tidak ada keharapan lagi untuk mendapatkan keturunan. Namun Abraham kuat berpegang pada janji Allah ya. Abraham itu lebih cenderung berpegang pada janji Allah. Sekalipun secara logika itu tidak ada dasar untuk mempercayai hal tersebut. Kitab
Perjanjian baru juga menyatakan hal tersebut. Namun yang menarik, dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, Allah berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Menarik ya. Maksud memberkati itu apa? Memberkati baik kebutuhan finansial hingga menjadi makmur. Kenapa? Karena Abraham itu mengambil tanggung jawab menjadi pemimpin visioner. Kalau Abraham tidak mengambil keputusan menjadi pemimpin visioner, itu tidak bisa terjadi. Nah, Abraham menjadi sangat masyhur, dikenal ya, baik oleh komunitas Kristen, Yahudi maupun Islam. Nah, tujuan Tuhan memberkati Abraham secara fisikal itu terkait juga secara spiritual. Sebab melalui keturunan Abraham itu akan dilahirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Nah, ini menarik ini. Dikatakan dalam Alkitab itu apa? Allah Abraham. Allah Abraham. Jadi Abraham itu dipilih untuk melahirkan keturunan Yesus. Nah, Abraham setelah meninggalkan Haran itu kan pergi ke negeri asing yang Tuhan inginkan. Ada maksud atau tujuan Tuhan di sana ya, untuk menjadi berkat. Terkait dengan apa? Membuat Kristus oleh Abraham. Nah, Kristus menyatakan keselamatan dan menjadi pendorong bagi setiap orang percaya untuk meneruskan pemberitaan keselamatan yang diprakarsai oleh Kristus itu sendiri. Nah, kalau kita cek, Kejadian 12 ayat 3 itu menyatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Artinya apa? Penyebab Allah memberkati orang yang memberkati Abraham itu dikarenakan orang tersebut mengikuti iman Abraham. Yang beriman kepada Yahweh. Nah, sebaliknya, orang yang mengutuk Abraham itu dikarenakan apa? Menolak kesaksian iman Abraham tentang Tuhan. Akibatnya apa? Dihukum mati. Dihukum Tuhan. Gitu ya. Nah, Kejadian 12 ayat 3 menyatakan, dan oleh semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Artinya Pak Abraham dipilih Allah untuk menjadi alatnya, dan itu merupakan hak prerogatif Tuhan yang tidak bisa kita hindari. Itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi Allah memilih Abraham bukan karena ia terpaksa, bukan karena Tuhan terpaksa, melainkan karena proaktif ilahi. Yang ditunjukkan dengan apa? Allah memilih Abraham tanpa ragu. Pemilihan itu diperkuat dengan janji-janji terhadap Abraham ya. Bahwa Abraham sebagai pemimpin yang visioner memegang teguh setiap janji Allah. Pemimpin visioner harus mampu memegang teguh setiap janji Allah. Baik, tinggal beberapa menit ini. Mungkin ada yang mau berikan pendapat, silakan. Terkait dengan pemimpin visioner, kita baru ada 2 ya ciri yang bisa disampaikan pada malam ini. Yang pertama itu mendengar perintah Allah dengan sungguh-sungguh ya, seperti Abraham. Yang kedua, berpegang teguh pada setiap janji Allah. Baik, silakan. Yang mau beri komentar? Ibu
Ibu Pia, bagaimana kepemimpinan visioner? Halo? Teman-teman? Oke, Ya, Pendeta Hendra? ya, terima kasih. Saya cuma mau bertanya tentang organisasi kelas dunia ini. Untuk membangun organisasi seperti ini, apakah hanya dibutuhkan orang-orang yang punya pendidikan tinggi? Kan ada juga banyak orang yang tidak punya pendidikan tinggi, tapi karena sudah dipercayakan tugas, dia berani mengambil resiko demi tugas pelayanan itu, Pak. Ya, pendidikan itu kan satu kualifikasi yang menyatakan bahwa orang itu menyelesaikan jenjang pendidikan secara akademik, gitu kan? Kalau dia menyelesaikan pendidikan untuk S1 dia dapat sarjana, kalau S2 dia dapat magister, kalau dia S3 dapat doktor, gitu kan? Itu formal. Nah, untuk world class organization tidak harus orang itu berpendidikan tinggi dulu baru memulai. Bisa berjalan secara bersamaan. Nah, kalau untuk kita di Indonesia, memang gelar itu memiliki nilai tersendiri yang mendapat tempat di masyarakat dibanding dengan negara-negara lain. World class organization ini jantungnya dulu yang harus ditangkap. Artinya dia paham banget intinya apa sih. Ya kan? Kalau dia sudah menemukan intinya, kemudian dia harus tahu konsepnya seperti apa. Kemudian dia pikirkan cara memulainya dan membangun tim untuk mencapai tujuan itu seperti apa. Nah, kalau pemimpin itu tidak pernah melibatkan orang lain, dia one man show superstar. Sebenarnya dia bukan pemimpin yang visioner. Dia pemimpin yang egosentris, mencari keuntungan untuk diri sendiri, dan itu sangat merugikan orang-orang yang dia pimpin. World class organization itu harus pemimpin yang menerapkan kepemimpinan visioner. Begini, di mana kita berada itu bukan merupakan permasalahan. Tapi dengan siapa kita berkawan, bergaul, itu menjadi penting. Kenapa? Karena pergaulan itu seperti api yang membakar diri kita. Dalam hal ini pikiran hati secara positif. Untuk kita next level, melangkah lebih tinggi untuk satu pencapaian yang lebih baik. Ini bukan untuk arogansi ya. Kesombongan bukan. Tapi
Yesus itu layak dapat yang terbaik. Salah satunya adalah menata pelayanan world class organization. Tidak harus pindah organisasi loh, atau denominasi. Mencontoh yang baik dari organisasi lain itu kan jauh lebih baik dibanding kita menutup diri. Maksud saya begini, bagaimana kita melakukan perubahan di organisasi kita kalau kita meninggalkan organisasi itu? Tapi bagaimana kita bisa menerapkan world class organization di organisasi kita kalau kita tidak memiliki konsep? Gitu ya. Nah, konsep itu didapat kapan? Ketika kita bergaul, salah satunya melalui webinar ini. Nah, kemarin Pastor Siten tuh banyak sekali kita sangat tertolong penjelasan-penjelasan beliau sebagai gereja yang world class organization ada di 60 negara, dan dia sendiri sebagai orang yang belajar di Indonesia, dia belajar di Indonesia loh. Dalam kebaikan Tuhan, pengembangan dilakukan saat ini jemaatnya itu sudah mencapai lebih dari 2.000 orang. Saya kira cukup ya, nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih buat semua teman-teman. Hari Selasa kita lanjutkan lagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk webinar ini. Engkau baik, hebat, dahsyat, luar biasa. Puji sembah syukur hanya bagimu. Dimuliakan Engkau. Kami berdoa khusus Indonesia besok ada Independence Day, hari kemerdekaan. Kami berdoa agar semua persiapan bisa dilakukan dengan baik. Jauhkan dari hal-hal yang merugikan, kecelakaan, maupun sebagainya. Kami berdoa negeri ini diberkati Tuhan. Berkati Presiden Jokowi bersama dengan kabinetnya, semuanya mengerjakan tugas tanggung jawab dengan baik. Indonesia adil, cukup senam pangan, di mana ada keamanan. Dan kesempatan kami untuk melayani Engkau bersaksi, Tuhan berkati. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Syukur yang tak terhingga. Next meeting, Tuhan berkati untuk selanjutnya. Dalam nama Yesus kami mengakhiri webinar. Amin. Ya, terima kasih buat semua teman-teman ya.